Mengapa stres semakin berat? Fokus pada tugas, bukan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari ilmu dan penempuh jalan kehidupan. Pernahkah Anda merasa lelah, padahal pekerjaan belum terlalu banyak? Pernahkah Anda merasa cemas terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi? Pernahkah Anda merasa pikiran terus berlari ke masa depan, sementara hati tertinggal dalam kegelisahan? Jika pernah, mungkin masalahnya bukan pada banyaknya beban. Mungkin yang melelahkan adalah cara kita memikulnya. Dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah memberikan sebuah pelajaran yang sangat mendalam. Beliau mengingatkan bahwa manusia seringkali tersiksa bukan karena tugas yang ada di hadapannya, melainkan karena pikirannya sibuk mengurusi sesuatu yang bukan wilayahnya. Kita diperintah untuk berusaha, namun kita ingin memastikan hasil. Kita diperintah menanam, namun kita ingin menentukan kapan panen. Kita diperintah berjalan, namun kita ingin mengetahui seluruh ujung perjalanan. Disinilah awal kegelisahan itu tumbuh. Karena manusia mencoba mengambil peran yang bukan miliknya. Sahabat, perhatikan kehidupan sehari-hari. Seseorang ingin membuka usaha. Belum melangkah, ia sudah takut gagal. Belum memulai, ia sudah membayangkan kerugian. Belum bekerja, ia sudah memikirkan kemungkinan terburuk. Akhirnya energi habis sebelum perjuangan dimulai. Demikian pula seorang pelajar. Ia belum belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi sudah takut tidak lulus. Belum membaca satu halaman, namun pikirannya sudah dipenuhi bayangan kegagalan. Demikian pula seorang ayah. Belum selesai bekerja hari ini, tetapi pikirannya sudah melompat pada 10 tahun yang akan datang. Memikirkan masa depan anak-anaknya secara berlebihan. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Dan akhirnya hati menjadi sesak. Padahal masa depan belum datang. Yang hadir hanya hari ini. Yang nyata hanya tugas saat ini. Yang bisa dilakukan hanya ikhtiar saat ini. Namun manusia sering meninggalkan apa yang bisa dikerjakan sekarang demi mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi nanti. Itulah salah satu sumber stres terbesar. Bukan karena pekerjaan terlalu berat, tetapi karena pikiran membawa beban tambahan yang sebenarnya tidak perlu dipikul. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa an laisa lil insani illa masa'a," dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Qs. An-Najm, 39. Ayat ini mengajarkan sebuah prinsip yang luar biasa. Tugas kita adalah berusaha, bukan menjamin hasil. Tugas kita adalah mengetuk pintu, bukan memastikan pintu itu terbuka. Tugas kita adalah menanam benih, bukan menentukan kapan buahnya muncul. Karena hasil adalah wilayah Allah, sedangkan usaha adalah wilayah manusia. Ketika batas ini dipahami dengan benar, hati menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, langkah menjadi lebih tenang. Sahabat, bayangkan seorang petani. Ia mengolah tanah, menanam benih, menyiram tanaman, membersihkan gulma. Semua itu adalah tugasnya. Namun apakah ia bisa memerintahkan hujan turun? Apakah ia bisa memaksa matahari bersinar? Apakah ia bisa memerintahkan benih tumbuh dalam satu malam? Tentu tidak. Jika petani setiap hari gelisah memikirkan sesuatu yang berada di luar kemampuannya, ia akan kehilangan ketenangan. Namun jika ia fokus pada tugasnya, maka hidupnya menjadi lebih damai. Demikian pula kehidupan kita. Sebagian besar stres muncul ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak dapat kita kendalikan. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin semua rencana berjalan sempurna. Kita ingin semua usaha langsung berhasil. Padahal dunia tidak pernah berjalan seperti itu. Maka semakin kuat kita menggenggam sesuatu yang tidak bisa kita kuasai, semakin besar pula rasa lelah yang kita rasakan. Imam Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa ketenangan lahir ketika manusia memahami posisinya sebagai hamba. Hamba bertugas berikhtiar, Allah yang menentukan takdir. Hamba bertugas bekerja, Allah yang membuka jalan. Hamba bertugas berdoa, Allah yang mengabulkan dengan cara terbaik. Ketika hati menerima kenyataan ini, ada beban besar yang tiba-tiba terangkat. Karena kita tidak lagi memikul dunia di atas pundak kita. Kita hanya memikul tugas yang memang diperintahkan kepada kita. Sahabat, jika hari ini Anda sedang stres, jika hati Anda sedang lelah, cobalah bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya lelah karena pekerjaan? Ataukah saya lelah karena terlalu memikirkan hasil? Apakah saya lelah karena tugas yang ada? Ataukah saya lelah karena berusaha mengendalikan sesuatu yang bukan kuasa saya?
Pertanyaan sederhana ini seringkali membuka pintu kesadaran yang besar. Karena tidak semua beban berasal dari kenyataan. Sebagian berasal dari pikiran yang berlari terlalu jauh. Hari ini, kembalilah kepada tugas. Kembalilah kepada langkah yang ada di depan mata. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Perbaiki yang bisa diperbaiki. Usahakan yang bisa diusahakan. Lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Sebab ketenangan bukan lahir ketika semua masalah selesai. Ketenangan lahir ketika hati mampu mempercayakan hasil kepada Sang Pengatur kehidupan. Dan mungkin, bukan masalah hidup yang membuat kita lelah, melainkan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tekun dalam ikhtiar, tenang dalam tawakal, dan damai dalam menerima ketentuannya. Mengapa stres semakin berat? Fokus pada tugas, bukan hasil. Pernahkah Anda merasa semakin memikirkan masalah, stres yang Anda rasakan justru semakin bertambah? Anda sudah berusaha keras, sudah mencoba berbagai cara, sudah memikirkan berbagai kemungkinan, namun kegelisahan itu tetap ada. Bahkan terkadang terasa seperti Anda sedang berjalan di dalam lingkaran yang tidak memiliki ujung. Jika itu yang sedang Anda rasakan, mungkin ada satu kabar baik yang perlu Anda dengar hari ini. Bukan berarti Anda lemah, bukan pula karena masalah yang Anda hadapi terlalu besar. Tetapi mungkin, fokus Anda selama ini berada di tempat yang salah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat stres dari sudut pandang yang jarang dibahas. Sebuah hikmah dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada bagian ketiga ini, kita akan membahas salah satu penyebab stres yang paling tersembunyi. Mengapa semakin seseorang memikirkan hasil, justru semakin berat beban yang ia rasakan? Sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Stres adalah sesuatu yang wajar. Otak manusia memang diciptakan untuk mendeteksi ancaman. Pada masa lalu, ancaman itu mungkin berupa binatang buas atau bahaya fisik. Namun hari ini bentuk ancaman telah berubah. Ia hadir dalam bentuk target pekerjaan, ekspektasi keluarga, nilai akademik, kondisi ekonomi, omset usaha, masa depan, dan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi. Disinilah letak jebakannya. Kita terbiasa percaya bahwa semakin sering memikirkan hasil, semakin besar kemungkinan hasil itu tercapai. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin seseorang terikat pada hasil, semakin besar energi mental yang terkuras. Semakin banyak kecemasan yang muncul, semakin jauh dirinya dari ketenangan. Al-Hikam mengajarkan sebuah pergeseran cara pandang yang sangat mendasar. Fokuslah pada apa yang menjadi tugasmu. Jangan terlalu sibuk dengan sesuatu yang bukan wewenangmu. Kalimat ini terdengar sederhana, namun jika benar-benar dipahami, ia mampu mengubah cara seseorang menghadapi kehidupan. Imam Ibnu Athaillah pernah mengingatkan bahwa kekecewaan manusia seringkali bukan berasal dari hilangnya sesuatu yang ia inginkan, melainkan karena ia kehilangan kesadaran terhadap apa yang sedang Allah kehendaki darinya pada saat ini. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kehidupan modern, maknanya kurang lebih seperti ini. Seseorang gagal mencapai target, lalu ia merasa stres. Ia mengira sumber stresnya adalah kegagalan itu sendiri. Padahal akar masalahnya seringkali lebih dalam. Ia terlalu sibuk hidup di masa depan. Terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain. Terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan pencapaian orang lain. Akibatnya ia kehilangan fokus terhadap tugas yang sedang berada di hadapannya. Ia hadir secara fisik, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Contohnya sederhana, bayangkan Anda sedang mengerjakan sebuah laporan penting. Belum mulai bekerja, pikiran sudah dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana jika laporan ini ditolak? Bagaimana jika ada kesalahan? Bagaimana jika saya dianggap tidak kompeten? Bagaimana jika hasilnya mengecewakan? Perhatikan baik-baik, semua pertanyaan itu berhubungan dengan hasil, bukan dengan tugas. Akibatnya energi habis bahkan sebelum pekerjaan dimulai. Hati menjadi gelisah, pikiran kehilangan fokus, dan pekerjaan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik justru menjadi berantakan. Disinilah Al-Hikam memberikan jalan keluar. Lakukan tugas yang ada di hadapanmu sebaik mungkin. Kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Ini bukan sikap pasrah tanpa usaha. Ini adalah pembebasan. Pembebasan dari beban yang memang bukan milik kita. Coba bayangkan Anda sedang menyetir mobil. Sebagai pengemudi, tugas Anda sederhana. Memegang kemudi, mengatur kecepatan, memperhatikan jalan, menjaga arah perjalanan,
Tetapi bayangkan jika selama perjalanan Anda terus memikirkan tujuan akhir yang masih sangat jauh. Memikirkan kemungkinan macet, memikirkan kemungkinan hujan, memikirkan kemungkinan ban bocor, memikirkan kemungkinan terlambat, maka apa yang terjadi? Perjalanan menjadi melelahkan, padahal Anda bahkan belum sampai di sana. Mengapa? Karena pikiran sedang memikul sesuatu yang belum terjadi. Sementara tugas yang sebenarnya hanya satu, mengemudikan kendaraan pada jalan yang sedang ada di depan mata. Begitulah banyak orang menjalani hidup. Mereka memikul masa depan sebelum waktunya, membawa kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Lalu heran mengapa hati terasa berat. Sekarang coba renungkan sumber stres terbesar yang sedang Anda alami hari ini. Tanyakan pada diri sendiri, bagian mana yang benar-benar bisa saya kendalikan, dan bagian mana yang berada di luar kendali saya. Biasanya setelah pertanyaan ini dijawab dengan jujur, seseorang mulai menyadari sesuatu. Ternyata sebagian besar kecemasannya berasal dari hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Pendapat orang lain, keputusan orang lain, masa depan, hasil akhir, nasib, takdir, semuanya berada di luar jangkauan manusia. Yang bisa dilakukan hanyalah mempersiapkan diri dan melakukan ikhtiar terbaik. Ketika seseorang berhenti memikul apa yang tidak bisa ia kendalikan, beban hidupnya akan berkurang dengan sendirinya. Agar pelajaran ini tidak berhenti sebagai teori, ada 3 latihan sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini. Pertama, gunakan aturan 5 menit. Pilih satu tugas yang selama ini membuat Anda stres. Lalu katakan kepada diri sendiri, saya hanya akan mengerjakan ini selama 5 menit. Bukan memikirkan hasilnya, bukan memikirkan akhirnya, hanya mengerjakannya selama 5 menit. Seringkali hambatan terbesar bukanlah pekerjaan itu sendiri, melainkan rasa takut sebelum memulai. Kedua, tuliskan 3 tugas yang harus diselesaikan hari ini. Bukan target besar, bukan impian jangka panjang, bukan hasil, tetapi tugas. Hal-hal kecil yang bisa dikerjakan hari ini, satu langkah demi satu langkah. Ketiga, ketika rasa cemas mulai muncul, berdoalah dengan sederhana. Ya Allah, bimbing aku untuk mencintai tugas yang Engkau amanahkan hari ini. Dan jauhkan aku dari keterikatan berlebihan terhadap hasil yang belum Engkau takdirkan. Sahabat, jika hari ini Anda sedang merasa lelah, sedang merasa cemas, sedang merasa tertekan oleh berbagai urusan hidup, coba tanyakan satu pertanyaan sederhana kepada diri Anda. Apakah saya sedang fokus pada tugas? Ataukah saya sedang sibuk memikirkan hasil? Karena seringkali yang membuat kita kehabisan tenaga bukanlah pekerjaan yang sedang dikerjakan, melainkan keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah berada dalam kendali kita. Al-Hikam hadir bukan untuk menambah beban hidup. Al-Hikam hadir untuk melepaskan manusia dari beban-beban yang tidak perlu. Beban untuk mengatur masa depan. Beban untuk memastikan hasil. Beban untuk memaksa segala sesuatu berjalan sesuai keinginan. Tugas kita adalah berikhtiar. Tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah memperbaiki diri setiap hari. Sedangkan hasil akhirnya adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tenanglah, kerjakan tugasmu hari ini, selesaikan langkah yang ada di depanmu, dan percayakan sisanya kepada Sang Pengatur kehidupan. Jika Anda mendapatkan manfaat dari kajian ini, tuliskan di kolom komentar. Mulai hari ini, fokus pada tugas, bukan hasil. Semoga kalimat itu menjadi pengingat, bukan hanya untuk diri Anda, tetapi juga untuk orang lain yang sedang berjuang menghadapi stres dalam hidupnya. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan seri Al-Hikam berikutnya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terjebak dalam kegelisahan. Saya tunggu pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.